Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la tasbahu sadri wa yassir Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumil fid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika Bismillahirrahmanirrahim. Wasul imani an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata was sihhata was saqama wa jami'al kauni wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqusu wa la yahduthu hadithun illa bi qadarihi wa qadarihi wa iradatihi. Bagaimana penjelasan pada pertemuan yang kemarin bahwa usul iman atau pokok iman itu adalah meyakini tentang adanya Allah Ta'ala. Tuh, baik itu kita pahami dengan iman ataupun dengan akal tentang keberadaan Allah, memahami, belajar tentang ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, atau ayat Allah yang lain, yaitu tanda Allah yang lain, ayat adanya alam. Makanya harus dipahami, karena juga terkadang saya dalam segi pembahasan itu terkadang memang ada yang kurang lengkap. Jadi kita belajar tentang mewujudnya Allah itu melalui dari sumber dari Al-Quran ataupun nas hadis, ataupun juga secara logika kita memahami dengan keberadaan Allah, seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa tidak mungkin adanya ciptaan kalau tidak ada penciptanya, dan sangat tidak masuk akal kalau kemudian seperti contoh saya mengisyaratkan bahwa bangku ini gempar, kalau bahasa kita ini akan ada
jangan terlalu bebas dalam memahami, mengartikan dengan mengejarnya menggunakan akal pikiran. Karena kalau seperti itu akan merupakan salah satu godaan setan, dan itu juga pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya'ti syaitanu ahadakum, akan datang setan itu kepada salah satu di antara kalian, fayaqul man khalaqa kadza wa kadza. Ini bisikan setan. Jadi ya'ti syaitanu ahadakum, akan datang setan kepada kalian yang dia akan mengatakan fayaqul man khalaqa kadza wa kadza. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit? Terus kemudian kita menjawabnya apa? Yang menciptakan adalah pertama-tama siapa yang menciptakan langit? Allah. Pasti kita jawabnya dengan Allah, karena kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Banyak yang mengaku Tuhan selain dari Allah, yang mengaku Tuhan banyak. Ada Fir'aun, ya, mengaku sebagai Tuhan. Kemudian juga ada Namrud, juga mengaku sebagai Tuhan, tapi tidak pernah mengklaim bahwa Fir'aun dan Namrud itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak pernah. Jadi Tuhan selain Allah, kalau kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah mengaku dia telah menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah. Apalagi hanya sebatas Tuhan yang disembah dari patung. Bagaimana mau ngaku dialog sama penyembahnya saja tidak pernah. Jadi ada yang mengaku Tuhan tapi tidak pernah mengklaim bahwa dirinya menciptakan langit dan bumi. Fir'aun misalnya, Fir'aun mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan tapi tidak pernah mengklaim bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Fir'aun mengaku dia maha menghidupkan dan maha mematikan, itu dengan versi lain. Dia memanggil tahanan, 2 orang tahanan, yang kemudian satu dibunuh, artinya itu maha mematikan. Yang satunya dibiarkan hidup. Lantas kemudian itu disampaikan oleh Fir'aun, ya Musa, bahwa saya itu bisa mematikan dan menghidupkan. Panggilnya 2 orang tahanan, yang satu dibunuh dan yang satu dibiarkan. Kayak gitu ya. Ketawa duluan. Ini Tuhan. Tuhan versi Fir'aun. Tapi kalau Tuhan versi Allah beda. Bagaimana coba kita dalam kajian Al-Fawaidul Mukhtar. Suatu ketika dalam hadis Nabi kan ya, suatu ketika ada perdebatan antara orang Muslim dan orang Nasrani, yaitu pengikutnya Nabi Isa, orang Nasrani. Si Nasrani ini menyampaikan Nabi Isa afdalu min nabiikum. Nabi kami Nabi Isa itu lebih utama daripada Nabi kalian. Yang kemudian ini Nabi Isa juga diklaim sebagai Tuhan. Terus si Muslim tidak mau kalah. Si Muslim tidak mau kalah. Tidak. Balik Nabi
nabiyuna Muhammadun afdal. Tidak. Yang menurut kami itu yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Terus sewaktu terjadi perdebatan, si Muslim mengunggulkan bahwa yang utama itu adalah Nabi Muhammad, dan si Nasrani, si pengikutnya Nabi Isa, si Isawi itu juga mengklaim bahwa yang paling utama itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Sewaktu terjadi perdebatan, maka famarra bihima Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Mas lewat dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kitabnya ada. Kitabnya namanya Al-Qawaidul Muhtaq. Kemudian ditanyakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Limadza qulta inna nabiyyaka afdal?" Kenapa engkau itu mengatakan bahwa nabimu itu adalah yang paling utama? Ternyata alasannya si Nasrani mengatakan, si Isawi ini mengatakan bahwa li'annahu yughriqul akma wa yuhyil mauta. Karena Nabi kami ini, Nabi Isa ini bisa menyembuhkan orang buta dan bisa menghidupkan orang mati. Padahal itu mukjizat. Itu mukjizat. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada si Isawi ini, kepada pengikutnya Nabi Isa, kalau hanya itu alasanmu, engkau lebih mengunggulkan Nabi Isa dari Nabi Muhammad, saya dengan kelasku anak bil mauta ma'an kelasku nabiyya, saya akan menghidupkan orang mati sementara saya bukan nabi. Kalau hanya itu alasanmu, engkau lebih mengunggulkan Nabi Isa daripada Nabi Muhammad hanya karena bisa menghidupkan orang mati. Ana bil mauta ma'an kelasku nabiyya, saya akan menghidupkan orang mati sementara saya bukan nabi. Walakin wahidun minal Muhammad, walakin wahidun minal umatil Muhammadiyah. Saya hanya salah seorang dari umatnya Nabi Muhammad. Kasarnya tidak usah tuh nabi saya kan, kalau hanya bisa menghidupkan orang mati kemudian dianggap utama, saya sendiri akan menghidupkan orang mati sementara saya bukan nabi. Saya hanya salah seorang dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajak wadahaba bihi ila maqbaratin, diajak ke sebuah maqbarah, ke sebuah perkuburan si Isawi. Kemudian ditanyakan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada pengikutnya Nabi Isa, si Isawi masih Nasrani ini. Mada yaqulu nabiyukum idza arada ayyul maut? Apa yang Nabi katakan sewaktu hendak menghidupkan orang mati? Kemudian dijawab, Nabi Isa yaqulu berkata, kalau mau menghidupkan orang mati, gum biidznillah, bangunlah dengan izin Allah. Nah, ini juga dalam referensi ini juga menyebutkan bahwa kita kelak akan dimatikan dengan sesuai kebiasaannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan, hadza qabrun sahsin mughannin. Ini adalah kuburannya seorang penyanyi. Kemudian mulai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meniru dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Isa sewaktu menghidupkan orang mati. Gum biidznillah, bangunlah dengan izin Allah. Faqama, maka kemudian bangun si mayit ini yang dalam kuburan ini, min qabrihi, dari kuburannya, wa huwa yughaddi, haliyah, dalam keadaan bernyanyi. Baunya bau hal, baunya bau hal. Jadi
kuburannya seorang penyanyi yang dihidupkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian sewaktu dihidupkan juga bernyanyi. Ini gimana? Innal insana yamutu ala ma asyad. Manusia itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya, wa yuhsyaru, dan lalu akan dibangkitkan ala ma mata, sebagaimana dia dimatikan. Kalau mengingat hadis ini, saya teringat kejadian beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah di pesisir Banten, ada sebuah band papan atas yang manggung, kemudian kena tsunami. Ya. Kemudian pas kita lagu kemarin masih ada di sini. Kalau sudah mati kan semua mesti mati, ya, mesti mati. Kita ada dulu giliran saja, jangan beranggapan bahwa kalian itu akan hidup selamanya. Saya mati, orang kaya mati, orang miskin, semua akan mati. Maka sebaik-baik orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan amalnya sebagai bekal setelah mati. Ya. Aksiru min dzikril maut fa innahu yumahdisul dunub wa yusidud dunya. Perbanyaklah mengingat mati, karena dengan memperbanyak mengingat mati itu akan menghapus dosa dan juga akan menambah kesuburan dalam dirinya. Mengingat mati tak mati tak. Kalau selalu ingat mati, ya buat apa? Toh besok atau lusa kita akan mati. Manusia tak enak bahwa dirinya akan mati. Dia akan terus mengejar dunia tanpa memperdulikan, bahkan lalai terhadap kehidupan di akhirat. Jadi kembali ke pembahasan yang pertama, bahwa akan datang setan, yaitu syaitanu ahadakum, kemudian fayaqul man khalaqaka kadzawakan. Ini adalah setan. Kalau kemudian ada seseorang yang datang kepada kalian, baik itu setan yang asli setan melalui bisikan hati dan pikiran, dan pasti dalam hal tauhid pasti itu terjadi pada pikiran kita. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan pohon-pohonan? Kemudian dijawab Allah. Ya, jawabannya adalah Allah. Kemudian si setan apa cukup sampai di situ? Dia akan kemudian menambahkan pertanyaan, man khalaqa rabbak? Man khalaqa rabbak? Terus yang menciptakan Tuhan, yang menciptakan Allah itu siapa? Iya kan? Iya, karena ini setan, bisikan setan sudah. Sama halnya juga dengan kejadian beberapa tahun yang lalu sewaktu Al-Fakir KKN di daerah Sumber Malang bertemu dengan seorang yang aneh. Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di mana? Ini pertanyaan gawat ini. Terus kemudian sampai memberikan wejangan kepada teman-teman santri, insya Allah kalau tidak salah teman saya itu Abu Yazid dari Sumeneb. Dengarkan busuk gitu ya, dengarkan busuk. Itu keliru. Itu yang mengatakan bahwa Nabi Musa berburu kepada Nabi Khidir itu keliru. Yang benar itu adalah Nabi Khidir yang berburu kepada Nabi Musa. Ini kok
tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Al-Quran, pas kemudian memberikan semacam ini ke teman-teman santri bahwa seolah-olah yang guru adalah Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Jadi bagaimana tindakan kita kalau kemudian bertemu dengan orang yang bertanya man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhan? Maka faedah balaghahu, kalau sudah sampai ke tema itu, kalau sudah sampai ke pertanyaan itu, fal yasta'ir billahi wal yasta'in. Maka hendaknya sudah cukup potong saja. Terus kemudian kita berucap a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kebetulan setan tersebut tak sama sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wah, gitu ya. Biar nih ya. Jadi nanti memang agama ini memang logika, tapi memang ada beberapa doktrin yang memang harus kita mempercayai atau kita memahaminya dengan keimanan, tidak selamanya dengan akal. Boleh juga memang seperti yang di awal-awal sempat saya kemukakan bahwa ini juga Islam itu adalah agama logis. Tapi kalau berkaitan dengan Allah, kalau akal itu sudah bukan ranahnya akal, tidak perlu dikejar. Cukup. Ini sudah bukan. Ya kalau kemudian Allah itu mudah dicerna dengan akal kan biasa saja. Tidak hebat, bukan mahal. Mungkin kita tabung dengan akal. Karena memang kalau sudah ranah Allah, sudah akal kita tidak sampai, bukan tidak bisa. Akal kita yang tidak sampai. Sama seperti peristiwa Isra Mi'raj. Akal kita kan masa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Di situ sudah bahasanya Allah yang menjalankan. Kalau kemampuan Nabi Muhammad sebagai manusia misalnya, Nabi Muhammad kan juga manusia ya, tapi kalau besar Nabi Muhammad sebagai manusia, tapi bukan seperti manusia yang seperti kita ini. Artinya memang ciptaan spesial. Tenkana ahsanan nasi khulqan wa khuluqan. Bagus manusia baik dalam bentuk ataupun tenkana juga bagus, akhlaknya Rasulullah juga mapan. Sampai Allah memuji akhlaknya Rasulullah SAW dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin mutin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak yang agung. Mun kita bagaimana? Mun babar tetangga ada jangan Allah tetangga ada. Karena memang Rasulullah akhlaknya luar biasa. Luar biasa. Jadi Allah pun juga memuji kepada akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Seperti kejadian di Isra Mi'raj, ditanya Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, apa benar kabar yang saya terima? Bagaimana menurut Abu Bakar tentang perjalanan tersebut? Bagaimana? Cerita. Iya ya Rasul. Iya ya Rasul. Benar. Nah, kemudian orang yang memahami, menerima peristiwa Isra Mi'raj itu menggunakan keimanan, menggunakan iman, tidak menggunakan akal. Karena tak kata apa. Masa dari Mekah ke mana? Masjidil Aqsa di Palestina kan? Itu ditempuh kurang dari 1 malam.
masih naik Sidratul Muntaha. Sahabat yang sudah siap iman dan sudah matang imannya seperti Sayyidina Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lain membenarkan kalau itu Rasulullah yang menyampaikan, saya percaya. Karena memang Rasulullah tidak pernah berbohong, makanya kita yang percaya itu gitu. Coba hari sering bohong. Pas kena anunya nggak ada apa? Pasokan. Bila padahal lecek. Jadi memang tidak seharusnya, tidak semuanya dalam agama ini dipahami dengan akal. Seperti itu berwudu. Bagaimana orang yang berwudu, orang yang menggunakan sepatu, gimana? Orang yang berwudu dengan menggunakan sepatu tertentu diperbolehkan atau tidak? Berwudu dengan tanpa membuka sepatunya? Hah? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Yang diusap apa ya? Hah? Iya, di bagian apa? Bagian bawahnya apa bagian atasnya apa penggerak cok-cok nih? Hah? Di selain yang bawah. Secara logika yang pantas dibasuh adalah yang kotor kan? Iya. Sampai apa dawuhnya Sayyidina Ali? Lau kana dinu bi ra'yi lakana asfalul khuffi aula bi masyi. Seandainya agama ini bisa dipahami dengan logika, selamanya harus dipahami dengan logika, niscaya bawahnya sepatu khuf itu yang lebih pantas untuk dibasuh daripada di atas. Kan ada yang mungkin dia, yang kotor yang mana coba? Yang atas apa yang bawah? Tapi sewaktu berwudu menggunakan sepatu bagaimana? Yang dibasuh masuk akal atau tidak? Iya. Oh iya, bagaimana? Kalian aja pastinya kalau ini bukan doktrin, kalian akan berpikir ini seharusnya yang dibasuh kan yang di bawah, yang kotor yang di bawah, kan yang pantas yang di bawah. Laukana dinu bi ra'yi lakana asfalul khuffi aula bi masyi. Jadi seandainya semuanya itu di apa harus masuk akal, tentu sepatu khuf itu yang dibasuh sewaktu wudu seharusnya yang di bawah, bukan yang di atas. Ini kan kebalik ya, yang di bawah malah dibiarkan. Wa khalaqa, dan menciptakan Allah al-khalqa kepada makhluk. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah al-khalqa kepada makhluk. Wa amalahu, dan amalnya makhluk ya. Jadi di samping Allah itu kita meyakini bahwa anta taqidah anna Allah ta'ala wujudun ay mustamirul wujudi la akhirah. Artinya Allah itu wujudnya ada terus, bukan kemudian ada besoknya tidak ada. Jadi adanya Allah itu wujud terus, secara terus menerus pasti ada dan tidak ada akhirnya. Allah itu tidak ada akhirnya. Allah tidak ada permulaannya, Allah juga tidak ada akhirnya. Sama seperti yang dibahas oleh Gus Baha, sama seperti kalau tauhid itu seperti angka 1. Adanya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu karena adanya angka 1. Yang bermula dari angka 1, kata 0 sendiri itu juga dari 1. Terus Allah juga menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk wa amalahu, dan amalnya makhluk. Seperti kemarin dijelaskan bahwa Allah menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Allah yang menciptakan
membuat saya maksiat bukan seperti itu. Itu adalah pilihan ya. Itu adalah pilihan. Kita diberikan kemampuan oleh Allah sebagai manusia, kemudian diberikan pilihan. Kita memilih jalan yang menuju ketaatan atau justru kepada kemaksiatan. Yang mana Allah juga memberikan informasi, mengabarkan bahwa kalau engkau menempuh jalan ketaatan, maka engkau akan sampai di surga. Tapi kalau kemudian engkau memilih jalan kemaksiatan, maka sama halnya engkau juga memesan tiket menuju neraka. Iya, paham ya? Wa qaddara dan menentukan, mentakar Allah. Wa qaddara dan menentukan Allah arzaqahum kepada rizki-rizkinya makhluk, wa ajalahum dan ajalnya makhluk. Jadi di samping Allah menciptakan tentang amalnya makhluk, tentang perbuatannya makhluk, amal-amalnya makhluk, perbuatan-perbuatannya makhluk, Allah juga menentukan rizkinya makhluk dan juga ajalnya makhluk. Rezeki kita yang sudah ditentukan oleh Allah tidak akan tentukan. Sudah, kalau kemudian rezekinya segitu, diterima dan disyukuri. Jangan kemudian mengeluh. Orang yang suka mengeluh itu adalah tanda bahwa dia itu tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Yang hal ini berbeda. Kita diasuhnya dengan HTI. HTI itu tidak percaya dengan adanya qada dan qadar. HTI itu tidak percaya dengan adanya qada dan qadar. Perbedaannya di sana. Jadi rukun imannya HTI hanya sampai 5 dibutuhkan. Percaya dengan adanya qada dan qadar. Sedangkan kita sudah menentukan, sudah percaya bahwa yang menentukan segala sesuatunya itu adalah Allah. Kalau rezeki yang harus kita terima sekian, ya sudah, kita syukuri. Saya baca syukur, saya rada, tidak bersalah. Ya keinginannya, setiap orang punya keinginan. Jangan masa kemudian, saya teringat dahulunya beliau, saya pernah kehadiran Ahmad Wazaim. Beliau menyampaikan dengan adanya pandemi ini, maka secara tidak langsung umat ini terfilter secara alami, terseleksi secara alami karena adanya pandemi. Kau udah mentak-mentak saya kalau tidak buka warung saya tidak bisa makan. Berarti dahulu beliau menjadikan warung sebagai Tuhan. Kalau tidak buka warung tidak bisa makan. Kalau tidak bisa buka bengkel saya tidak bisa makan. Sama halnya juga di situ kan sudah terfilter dengan sendirinya. Padahal jelas akidah kita meyakini bahwa yang menentukan rezeki itu adalah Allah. Kalau hanya sekedar pekerjaan yang bisa mendatangkan rezeki, berapa banyak orang yang bekerja tapi kemudian ditipu oleh majikannya, tidak dibayar, berangkat ke Malaysia tapi kemudian tidak dapat apa-apa, pun berenggak-enggak, tapi terkadang ekibo guru gajinya dengan apa itu, saya mengiyakan kerja apa namanya itu, saya ngibu ke Malaysia, ngibu ke Saudi, itulah saya apa ya namanya apa, banyak juga orang-orang seperti itu yang kalau hanya kemudian karena sebuah pekerjaan kemudian kita bisa mendapatkan rezeki, maka kita
Kita bandingkan berapa banyak orang yang bekerja tapi kemudian tidak dibayar. Justru juga terkadang orang yang tawakal kepada Allah diberikan rezeki dari yang arah yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar apabila dapat masalah, ada masalah. Makanya orang yang bertakwa kepada Allah tak urusan ada orang. Dan pada mimpi terkadang ya dibuat di Facebook sampai kakek-kakek rohan, oh tenang, beda ubah ke kiri, begitu. Jadi orang yang mempunyai masalah apabila dia bertakwa kepada Allah maka tenang, karena umumnya yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, ini Al-Qur'an. Ayat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang berpasrah diri, bertawakal penuh kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Harus bagaimana kalau kemudian saya ini sudah masih ada masalah di gua, dikasih rezekinya tidak sabar. Karena perlu diperhatikan di sini. Kita sudah bertakwa apa tidak? Kita sudah menjalankan apa tidak terhadap apa semua yang diperintahkan oleh Allah? Dan tinggal koreksi ke diri kita sendiri ya. Kalau ada kesulitan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, yang perlu diteliti adalah diri kita. Makanya kalau kemudian hanya berdasarkan sebuah titel S1, S2, S3, setuntung, maka berapa banyak profesor doktor di Amerika dan Jepang di sana yang apabila stres di situ, maka mereka dengan gelap mata mengambil jalan pintas bunuh diri. Itu yang bunuh diri di Amerika, terkadang begitu ada masalah sedikit muncak, tapi kemudian putus asa ganti diri. Ada yang menembakkan senjatanya ke diri sendiri. Dan begitu juga banyak difilmkan. Salah satu juga film dari kapal Abraham. Nah, kodanya sewaktu ini sudah hampir tenggelam. Maka ambil pistolnya kemudian dia mati lagi. Karena tidak ada Allah, tidak ada Allah. Nah, katanya Muhammad Al-Fatsi, beliau menyampaikan bahwa kehidupan ini sama halnya dengan kita. Kita diibaratkan seperti kapal plastik. Kapal plastik di sebuah lautan. Pada hakikatnya manusia ini tidak punya kemampuan untuk menjalani hidup. Dengan lemahnya manusia, pada hakikatnya ini tidak bisa, tidak mempunyai kemampuan untuk menjalani, mengarungi kehidupan dunia ini. Berat dunia ini. Nah, ini virus corona, lain lagi virus tetap ke, nanya aku isu begini kan gitu ya. Lapet tangan boleh bawa lagi. Apabila ini tidak kuat, maka tompo bener sampai nonton seperti ini kan pasti orang gitu ya.
Orang yang berlayar seperti itu kita tidak ada apa di depan. Apakah ada gelombang? Apakah ada badai? Apakah ada yang tahu besok seperti apa dan bagaimana? Tidak akan ada yang tahu. Kehidupan seperti itu. Apa yang ada di depan kita tidak tahu. Maka bagaimana? Katanya Habib Muhammad, maka kapal yang dari plastik ini akan aman dari hantaman ombak dan badai apabila dia itu nalpek ke kapal yang besar. Boleh sampai menjadi bagian dari kapal itu. Artinya apa? Kehidupan kita akan aman kalau kemudian kita juga menggantungkan kita kepada Allah. Bersih ngurus. Ada yang ngurus. Untuk ngurus dia, robot pikiran. Apalagi pas ngurus tetangganya gitu ya. Tahu ngurus. Menulis TV lah. Menaik mobil. Kalau mobil lalu lah gitu. Ketengan kayak tabu kan. Mudah kan. Mati duluan nanti. Sudah di situ sudah ada yang ngurus. Ibaratkan perjalanan. Katanya kita mau ke luar negeri. Kita mau ke luar negeri. Kemudian sebelum berangkat disampaikan, sudah kamu nyampe bandara nanti kamu akan dijemput oleh anak buah saya di sana. Ya. Ya, bagaimana perasaannya sewaktu berangkat? Tenang. Saya mau berangkat kemana? Saya mau misalnya ke Malaysia. Mau acara, jalan-jalan. Ada saudara, tidak ada saudara. Terus apa bunga kan? Apa sih urusan? Sudah. Ada anak buahnya teman nanti bakal ngurus kedatangan saya di sana. Tenang aku, mangkat ya kan? Berangkat. Tapi kalau kemudian tidak ada yang ngurus, kalau kemudian tidak ada yang ngurus, bagaimana? Mau berangkat ke luar negeri misalnya, mau berangkat ke luar negeri, kita tidak tahu di sana ada yang menunggu kita atau tidak, kita tidak tahu, maka kemudian akan seremut. Apa itu saya nggak mau tak dikenal, tidak banyak kenal, tidak tahu arah 5 bulan 5 tahun bosan. Begitu juga ini. Begitu juga ini. Sudah percayakan bahwa hidup ini adalah ada yang ngurus. Kehidupan ini sudah ada yang ngurus. Semuanya sudah Allah yang menentukan baik rezeki kita, baik ajal kita, Allah. Ajal kita tidak akan sampai. Ajal kita tidak akan sampai, kita tidak akan meninggal sebelum rezeki yang sudah ditakar oleh Allah diterima semua. Saya kira pada rezeki nambah waktu di dunia masih berkarena, masih ada sisanya. Salahnya kamu lagi duluan, misalnya sudah ada. Nah, begitu rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah sudah sampai kepada kita semua, maka saat itu juga ajal kita juga telah sampai. Maka pas berubah pasnya menjadi mayat, jadi mayat ya, jadi mayat. Ki ada mana aja. Kalau kita satu begitu meninggal, bagaimana? Siapa ini? Jenazah, ya, atau mayat ya. Padahal namanya bukan mayat. Hanya karena ada istilah kalau mayat. Coba kalau ayam meninggal bagaimana? Bisa jadi ayam goreng, ayam bakar gitu ya. Ayam geprek kan gitu. Banyak. Kalau kita satu cuma namanya. Jadi waktu orang yang menentukan menakar oleh Allah, azabahum kepada
Maka tidak perlu yang seperti itu, karena itu semuanya sudah mencapai takaran Allah. Tidak perlu. Apa yang dirizkikan Allah kepada kita ya kita syukuri. Sebagai syukur. Tidak perlu sampai kemudian kita masih kepo terhadap rezekinya orang lain. Ini sudah rezekinya Allah. Barangkali dengan seperti itu kita bisa mendapatkan ridha dari Allah. Apa ya? Apa? Masih lain bisa disoki. Kalau yang lain itu bisa kaya, kok saya ini miskin? Kenapa ya? Jangan kemudian berpikir yang negatif kepada Allah. Gimana dalam surat Al-Fajr, wa amman ladina idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihim rizqahu fayaqulu rabbi akraman ya. Wa amman ladina idza mabtalahu mana? Amman ladina mabtalahu salah saya Ustaz. Tapi wa amman ladina idza qadara 'alaihim rizqahu fayaqulu rabbi ahana ya. Kalau rezekinya ibadahnya oleh Allah, merasa dimuliakan oleh Allah. Tapi justru kalau kemudian rezekinya ditangkal oleh Allah, paringi sekonek dengan Allah, maka perasaan dirinya dihinakan. Jangan sampai beragama seperti itu. Harus syukur kepada Allah. Kenapa saya ini miskin? Positive thinking. Barangkali Allah menginginkan saya itu cepat masuk surga. Gitu. Tak banyak saya hisap. Orang kaya itu kan banyak yang hisap. Oleh dimana? Dapat dari mana? Rezekinya dapat dari mana? Dipergunakan untuk apa? Makanya dulu siapa yang menyanyikan cerita ya? Apa Kisahul Bahri loh? Kisahul Bahri Israel itu namanya sama dengan saya. Namanya sama. Karena memang disamakan sama dengan Israel. Waktu saya lahir sudah samakan dengan saya. Israel. Israel itu akan jasa. Insyaallah beliau min Audin Israel. Juga menyampaikan pernah diundang ceramah menyampaikan tentang hisab seperti ini. Ada orang tukang kayu yang mana dia mempunyai gubuk di hutan. Satu-satunya kekayaannya hanya kapak. Tahu kapak? Nih basa Jawa nih kapak. Hah? Kapak. Biasanya nih apa? Oh, nih sapa? Nih kapak. Itu sebetulnya dia mempunyai kapak. Suatu ketika ada orang yang meninggal. Tidak tahu ini hikayat bersumber di mana saya juga tidak tahu ini sumbernya dari mana. Yang jelas saya sendiri tidak mendapatkan di kitab masih. Apa ini ada di luar kitab tidak tahu. Saya sendiri belum menemukan, belum ketemu dengan hikayat seperti ini di kitab. Tapi insya Allah yang disampaikan beliau juga tidak sembarangan karang, kan tidak sembarangan karang. Beliau menyampaikan ada seorang tukang kayu yang harta kekayaannya satu-satunya adalah kapak. Dalam versi Jawa. Terus kemudian ada di desa ada seorang kaya, ada orang kaya yang dia juga tidak punya keturunan. Si miskin ini penghasilannya mendapatkan untuk dimakan setiap hari, didapatkan dengan cara dia mencari kayu, untuk kayu kemudian dijual ke pasar, yang dari itu dibuat untuk dimakan. Harta kekayaannya satu-satunya adalah kapak.
Diadakanlah sembah. Barang siapa yang mau menemani saya di dalam kubur selama 41 hari, 41 malam, maka harta kekayaan saya menjadi miliknya. Banyak termasuk si pemilik kapak ini. Dan dia ikut daftar. Terpilihlah yang ini karena memang ini yang paling miskin. Maka sewaktu dikuburkan si saudagar kaya ini berikut juga dengan si miskin ini tadi. Kemudian setelah sampai di dalam kubur, datanglah dua malaikat. Kemudian salah interogasi. Yang biasanya si mayat ini yang ditanya, malah yang ditanya adalah si tukang kayu ini. Dan kemudian salah satunya yang ditanyakan itu adalah kapaknya itu. Itu pokoknya dijujur cuma satu kapak kan. Dapat dari mana, dipergunakan untuk apa? Mungkin terus katanya. Ini. Sampai kemudian beberapa hari kemudian setelah hampir mencapai 41, minta maaf katanya ini. Anggaplah kayak menyerah. Karena memang sudah tidak kuat katanya. Cukup berani setengah kapak lah bertanya lalu seperti ini. Apa boleh saya mempunyai kekayaan yang si saudagar ini katanya. Itu yang juga beliau ceritakan. Itu yang menceritakan kalau tidak salah Syekhul Bari Al-Mus'an, Syekhul Bari Mus'an, Raja Mus'ain bertemu. Wala yahdu sudah tidak akan timbul, wala yahdu sudah tidak akan timbul hadithun apa suatu perkara, apa suatu kejadian illa bi qadahi kecuali dengan qadanya Allah. Jadi tidak akan timbul wa qadarihi dan qadarnya Allah wa iradatihi sama dengan kehendak Allah. Jadi tidak akan timbul apa kejadian kecuali dengan izin Allah. Kok meninggal kena corona. Jadi tidak akan corona itu tidak bisa mematikan orang kalau kecuali itu tanpa seizin Allah, dan ajal sudah juga tidak sampai, tidak akan bisa. Katakan ada kudus coronanya boleh tanam belum ilmuwan juga tidak bisa tanpa seizin Allah. Begitu juga dengan sihir tidak akan masuk dalam kemudian tanpa seizin Allah. Itu yang kemudian apabila meninggal karena